Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Permatakusuma, NPM 20422196, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5 kelas F. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur kurikulum SD dan prosedur dasar pengembangan PKR beserta evaluasi pada pendidikan kelas lengkap untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kelas lengkap dengan dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang struktur kurikulum SD. Menurut Driyarkara tahun 2015, struktur kurikulum sekolah dasar adalah kerangka yang terdiri dari komponen-komponen pendidikan yang saling berkaitan, yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan dasar. Kurikulum ini mencakup tujuan, materi, metode pembelajaran, dan evaluasi yang ditunjukkan untuk mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh. Struktur kurikulum SD ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Artinya menetapkan kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa, mencakup pengembangan kognitif, afektif, psikomotorik. Yang kedua, mata pelajaran. Mata pelajaran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, mata pelajaran inti seperti PAI, PPKN, Bahasa Indonesia, MTK, IPA, dan IPS. Yang kedua, mata pelajaran pendukung, SBDP, PJOK. Mata pelajaran ini membantu siswa mengembangkan minat dan bakat mereka. Dan yang ketiga, kompetensi dasar dan indikator. Setiap mata pelajaran mempunyai kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa, kemudian dirinci dalam indikator yang menggambarkan perilaku siswa. Yang keempat, metode pembelajaran. Metode yang digunakan dapat bervariasi berbasis proyek dan pendekatan tematik. Yang kelima, evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian siswa melalui nilai formatif, yaitu dalam proses, dan sumatif di akhir. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu tentang prosedur dasar pengembangan PKR. Menurut Sanjaya tahun 2015, prosedur dasar pengembangan PKR adalah langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan masyarakat, dengan tujuan agar pembelajaran menjadi relevan dan efektif. Langkah-langkah prosedur dasar PKR yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Melakukan analisis terhadap kebutuhan siswa dan konteks sosial budaya. Ini mencakup identifikasi karakteristik siswa dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan belajar. Kedua, perumusan tujuan. Berdasarkan analisis kebutuhan, tujuan pembelajaran dirumuskan dengan jelas dan spesifik sehingga dapat diukur dan relevan dengan kondisi nyata siswa. Yang ketiga, pengembangan materi. Materi pembelajaran disusun agar menarik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Materi ini harus mampu mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu tentang indikator dalam PKR. Menurut Driyarkara tahun 2015, indikator dalam konteks adalah ukuran atau tolak ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi dasar siswa. Indikator membantu mendefinisikan hasil belajar yang diharapkan dengan cara yang konkret. Ada beberapa fungsi dalam indikator. Yang pertama, mengukur pencapaian. Indikator memberikan gambaran jelas tentang apa yang dicapai siswa setelah mengikuti pembelajaran. Kedua, memudahkan evaluasi. Dengan adanya indikator, guru dapat melakukan penilaian lebih terarah dan objektif terhadap kemajuan siswa. Yang ketiga, mendorong pembelajaran berbasis hasil. Indikator membantu siswa memahami harapan dari proses belajar mereka dan berfokus pada pencapaian yang spesifik. Ada beberapa contoh indikator. Yang pertama, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, indikatornya bisa berupa kemampuan siswa dalam menyusun kalimat yang baik dan benar. Yang kedua, dalam matematika, indikator mungkin termasuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Untuk pembahasan yang keempat yaitu tentang penataan pengalaman belajar PKR. Menurut Sanjaya tahun 2015, penataan pengalaman belajar dalam PKR mengacu pada cara-cara di mana pengalaman belajar diorganisir dan disusun untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan menarik bagi siswa. Ada beberapa cara penataan pengalaman belajar PKR. Yang pertama, pendekatan tematik. Mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam satu tema yang sama. Yang kedua, kegiatan praktis. Menggunakan metode belajar yang melibatkan aktivitas nyata seperti eksperimen, proyek, atau kegiatan lapangan. Yang ketiga, pembelajaran kolaboratif. Mendorong siswa untuk bekerja dalam kelompok dan mengembangkan keterampilan sosial serta komunikasi.
Yang keempat, penyusunan rencana. Rencana pembelajaran harus mencakup pengaturan waktu, metode, dan materi yang digunakan. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu tentang evaluasi program PKR. Menurut Mulyasa tahun 2015, evaluasi program PKR adalah proses sistematis untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan relevansi dari implementasi kurikulum di dalam kurikulum. Evaluasi ini untuk mengetahui sejauh mana kurikulum tersebut dapat mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Ada beberapa tujuan evaluasi. Yang pertama, menilai pencapaian siswa, mengukur sejauh mana siswa mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Yang kedua, menilai kualitas pembelajaran, mengkaji efektivitas metode, strategi, dan alat evaluasi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Ketiga, memberikan umpan balik, memberikan informasi kepada guru, siswa, dan pemangku kepentingan tentang kelebihan dan kekurangan kurikulum yang diterapkan. Ada beberapa jenis-jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi proses, menilai aktivitas belajar yang berlangsung termasuk interaksi antara guru dan siswa. Yang kedua, evaluasi hasil, mengukur hasil belajar siswa melalui penilaian formatif dan sumatif. Yang ketiga, evaluasi program, menilai keseluruhan program kurikulum termasuk relevansi, efisiensi, dan dampaknya terhadap siswa dan masyarakat. Ada beberapa metode evaluasi. Yang pertama, pengumpulan data, menggunakan berbagai alat seperti observasi, angket, tes, dan wawancara untuk mendapatkan data yang komprehensif. Yang kedua, analisis data, menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif untuk mengevaluasi hasil yang diperoleh. Yang ketiga, penyusunan laporan. Menyusun laporan evaluasi yang memberikan gambaran jelas tentang hasil dan rekomendasi untuk perbaikan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Menurut beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum dan prosedur dasar pengembangan PKR dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan indikator dan penataan pengalaman belajar, menunjukkan kedua aspek ini sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, beserta evaluasi program PKR yang dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Sekian pembahasan materi dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.